Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan nikmat iman oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala dan nikmat kesehatan. Karena dengan diberikan nikmat kesehatan berarti kita masih diberikan kesempatan untuk bertakwa, beriman hanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Mungkin para santri dan santriwati bertanya, ada informasi apa yang akan saya berikan? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tampuk kepemimpinan Pondok Pesantren Darussalam yang beberapa waktu lalu sempat diemban oleh saudara Wahyu Subuh, mulai detik ini kembali berada di tangan saya. Alah, Jim, sampean itu tengil betul. Mentang-mentang diangkat jadi ketua pengurus Pondok Pesantren Darussalam, sampean langsung mengumumkan diri sampean itu kepada santri dan santriwati. Maksud sampean itu sampean pengen dihormati tuh. Alah, Jim, lihat aku, Jim. Aku tidak perlu jadi pemimpin atau pengurus Pondok Pesantren Darussalam, tapi semuanya hormat kan? Hormat kan? Jangan sampai masjid. Bejo. Sampai ini tidak berubah. Nauzubillah min dzalik. Asal sampean tahu, aku mengumpulkan semua ada di sini hanya ingin memberikan informasi. Dan menurut aku informasi itu sangat penting. Bukan untuk membuat kesombongan. Salah. Dalam diriku alhamdulillah jauh dari kesombongan diri. Dan aku tidak berhak untuk sombong. Apa kata Gusti Allah kalau aku sombong? Sementara Gusti Allah yang menciptakan semuanya tidak pernah sombong akan ciptaannya. Ya wis. Insya Allah sampai juga bisa berubah juga. Dan aku tidak bilang hormat juga. Aku yakin beberapa waktu yang lalu Pondok Pesantren Darussalam terasa apa ya? Terasa hambar. Tata tertib dan peraturan yang kita sepakati bersama sudah tidak menjadi pedoman pandangan dalam kita menjalankan kehidupan di Pondok Pesantren Darussalam. Aku memahami saudara Wahyu Subuh dengan segala keterbatasannya memang ternyata belum siap untuk menjadi ketua pengurus Pondok Pesantren Darussalam. Dan alhamdulillah Pak Ki Abdullah memberikan jabatan itu kepada saya kembali. Bukan jabatan yang saya incar, tidak sama sekali. Tapi tugas mulia yang ingin saya jalankan untuk kemajuan Pondok Pesantren Darussalam. Ketika tata tertib dan peraturan yang sudah kita sepakati bersama tidak boleh kita langgar. Kalau seandainya kita masih ingin tinggal, kita masih ingin menuntut ilmu di Pondok Pesantren Darussalam. Kecuali kalau sampean sudah tidak bersedia tinggal di sini lagi, wis, silakan pergi. Peraturan dan tata tertib itu sudah tidak berlaku lagi untuk sampean. Tapi ketika sampean untuk memutuskan berada di sini, tolong hormati peraturan dan tata tertib yang sudah kita sepakati bersama. Dan alhamdulillah, sudah 2 periode yang lalu saya memimpin Pondok Pesantren Darussalam. Semua itu saya pegang secara tegas, secara disiplin, dan siapapun yang melanggar itu semua akan menerima konsekuensi. Tapi ternyata beberapa waktu yang lalu kita kedatangan 2 santri yang Masya Allah luar biasa. Dan dia sudah melakukan pelanggaran yang sangat besar di dalam Pondok Pesantren Darussalam. Dan visi misi aku ke depan tidak berubah, sama seperti pada waktu itu aku memimpin. Menegakkan keadilan, menegakkan kemuliaan, dan menegakkan ketakwaan kita hanya kepada Gusti Allah. Jadi kalau sampai melakukan kesalahan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
keputusan pertama yang aku akan ambil adalah mengeluarkan Iqbal dari pondok pesantren Darussalam detik itu. Ayolah Mas Najib, please dong jangan keluarin saya Mas Najib. Saya masih mau pesantren di sini Mas Najib. Kalau saya keluar dari pesantren ini, orang tua saya, nyokap, bokap nggak akan terima saya Mas Najib. Alah. Mas Najib, please lah, please. Kalau sampai di sini nanti sampai mencuri lagi. Loh, keputusan aku sudah tidak bisa diubah lagi. Payah lo, asik. Ayo, Fair. bodoh amat. Mas Najib, kan yang bikin onar di sini kan bukan saya doang. Todi juga tuh. Kok jadi saya doang sih? Alhamdulillah, terima kasih. Sampai sudah mengingatkan saya. Iqbal dan Todi, saya putuskan untuk dikeluarkan dari pondok pesantren Darussalam dan akan kita tunggu kembali kedatangan sampean ketika sampean sudah benar-benar ikhlas, hati bersih untuk menjalankan kehidupan di pondok. Selamat malam. Sebelum saya dikeluarin, saya bakal ngeluarin diri sendiri. Selamat malam. Sebelum saya dikeluarin, saya bakal ngeluarin diri saya sendiri. Terus Assalamualaikum semuanya. Apa ada saudara Wahyu di sini? buat apa Bapak menanyakan saudara Wahyu? Saya harus menangkap saudara Wahyu atas tuduhan penganiayaan. Pak Polisi, nuwun sewu sebelumnya Pak Polisi. Aku ini kenal betul karo Mas Wahyu Subuh. Dia itu nggak mungkin menganiaya Todi. Pasti si Todi ini yang memfitnah Mas Wahyu. Oke Pak Polisi, masih bohong. Terdapat bukti fisik sama saudara Todi. Pak Polisi, dengar ya Pak Polisi. Mas Wahyu itu orang baik. Dia itu nggak mungkin menganiaya si Todi ini. Sampai jangan kadang-kadang ya. Sampean itu sudah kalah berantem, sudah bocor lapor polisi. Picikan sampean itu. Oh itu tujuan gue, Bego. Bapak, bukan maksud saya untuk mengintervensi keputusan Bapak. Tapi setahu saya, saudara Wahyu itu tidak bersalah. Saudara Todilah yang pertama menyerang saudara Wahyu. Kenapa? Karena saudara Todi itu sudah mengganggu istri sah dari Wahyu Subuh. Pak, saya nggak lihat Wahyu Subuh di sini, Pak. Mungkin dia ada di rumahnya. Mendingan kita ke rumahnya aja, Pak. Saya tahu rumah dia di mana. Saya harus tetap mencari Wahyu karena ada pelaporan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yuk. Jok, wes. Aku tidak suka menggunakan cara-cara kekerasan, Jok. Jip, sampean harus membela Mas Wahyu. Jangan sampean itu nggak membela yo. Kalau sampean nggak membela Mas Wahyu, sampean akan berurusan karo aku Jojopi semalam. Aku tidak akan membela Wahyu, tapi aku akan membela kebenaran. Dan sekarang kita susul aja Mas John. Bro. Ayo. Oh, saya jadi membawa polisi.